bila semua hamparan alam di Majalengka damai penuh akan budayanya. Ayo ke Majalengka, dengar suara gemerci air menyejukkan, senyum hangat menyambut dan bersahaja. Inilah anugerah Sang Pencipta. Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahman, Allah, Juga salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah agar selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita disuguhkan dengan suguhan yang luar biasa, ujian yang sangat luar biasa. Kita sampai mikir, ini kapan ya berhentinya, kapan ya selesainya gitu. Apa sih rencana Allah gitu. Dan ketika kita setiap menghadapi ujian, ternyata ada hal yang memang harus kita lakukan gitu. Jadi kita terpaut dengan kendala-kendala. Nah, kendala-kendala ini adalah merupakan suatu edukasi dari Allah Subhanahu Wa Taala juga ternyata. Edukasi dari Allah. Edukasi sebagai sarana untuk membesarkan hati kita. Kenapa? Untuk belajar menerima apa yang kita inginkan itu tidak terjadi. Artinya belajar menerima apa yang Allah putuskan, bukan yang kita inginkan. Dan kita sering sekali mendengar sabar ya, sabar ya, sabar ya. Sabar itu apa sih? Apa sih sabar itu? Sebagian ada yang mendefinisikan bahwa sabar itu pasrah, bukan. Sabar itu bukan pasrah. Sabar itu bukan diem. Sabar itu bukan nerima aja, beda. Perintah sabar jelas ada di surat Al-Imran ayat 200. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanusbiru wassabiru. Ini dua hal yang berbeda. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan musabarohlah kalian. Ini dua hal yang berbeda. Ini pesan yang jelas dari Allah untuk memerintahkan kita untuk isbiru, bersabarlah, wassabiru, dan musabarohlah kita. Makanya ketika kita ditanya, sabar itu apa sih? Jawaban kita apa? Nah, sebelum kita masuk ke definisi istilah atau yang disebut dengan terminologi, maka kita akan bahas dulu secara bahasa atau etimologi. Karena setiap makna itu pasti dipengaruhi oleh bahasa. Ini dibahas oleh Imam Ibnu Faris dalam kitab Maqayisil Lughah. Beliau membagi makna dasar menjadi 3 tentang sabar. Yang pertama adalah al-habs. Al-habs artinya menahan. Sabar itu adalah al-habs atau menahan. Dan ulama menitik beratkan pada hal ini, menahan judulnya. Kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah al-alil umur. Al-alil umur, yaitu ketinggian atau puncak dari sesuatu. Ketinggian atau puncak dari sesuatu. Makna yang ketiga adalah jinsun minal hijarah, yaitu jenis bebatuan. Jenis bebatuan. Itulah makna dasar dalam kitab Maqayisil Lughah karya Imam Ibnu Faris. Nah, setelah bahasa, maka kita akan masuk secara istilah. Inilah sabar yang suka kita bilang, sabar ya Mbak, sabar ya Mas, sabar ya, dia emang kayak gitu. Kalau mau sukses harus sabar. Sabar ya, mau gak ada gantinya. Sabar itu apa sih? Nah, para ulama mengatakan dalam hal ini, Syekh Al-Utsaimin, bahwa sabar itu adalah menahan diri agar tetap berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menahan diri agar tetap berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kata beliau apa? Wahabsuha an ma'siyatillah. Yang pertama, menahan diri agar tidak terjatuh kepada kemaksiatan. Yang kedua, wahabsuha anit tasakhuti min aqdarillah. Dan menahan diri agar tidak kecewa, tidak marah, tidak kesal, atau memberikan respon yang tidak baik dari takdir yang Allah berikan kepada kita. Itu makna sabar. Intinya adalah sabar itu menahan diri. Menahan diri. Dalam konteks ketaatan, menjaga diri kita dari maksiat dan menjaga diri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersabarlah agar kalian beruntung. Allah bilang bersabarlah agar kalian beruntung. Kenapa demikian? Kenapa konteks ketaatan? Karena untuk bisa taat itu butuh sabar. Untuk bisa taat itu butuh sabar. Untuk puasa itu kita mesti sabar, mesti ada yang kita tahan apa? Rasa lapar kita, rasa hausnya kita, itu harus kita tahan. Terus untuk khatam 1 bulan Al-Quran 30 juz, itu kita dibutuhkan kesabaran. Apa? Menahan rasa malas kita. Menahan hawa yang kita pengennya tidur-tiduran aja. Menahan hawa yang pengennya santai-santai buka-buka handphone. Itu harus kita tahan. Untuk qiyamul lail, untuk bangun tengah malam, butuh kesabaran. Apa yang kita tahan? Rasa ngantuk kita, rasa malas kita. Karena ketika kita berbicara tentang kesabaran, kita akan bergelut dengan yang namanya hawa nafsu. Dengan yang namanya hawa nafsu. Nafsu dalam jiwa itu nggak pernah mau melakukan ketaatan. Maunya senang-senang, maunya enak-enakan tidur, maunya rebahan-rebahan aja. Ketika puasa beres sahur atau tadi pagi beres sahur pengennya tidur lagi. Padahal apa? Berkah pagi. Jangan tidur dulu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat buka Al-Quran itu kita harus menahan diri kita dari hawa nafsu yang pengennya santai-santai aja, yang nggak mau buka Al-Quran, yang pengennya buka handphone terus. Hawa nafsu kan pengennya gitu, buka-buka handphone. Ketika kita bisa menahan hawa nafsu kita yang berupa ngantuk, berupa malas, berupa lemes, itulah sabar. Itu sabar. Belajar, capek. Apa yang kita tahan? Rasa capek kita, rasa malas kita. Cari nafkah. Cari nafkah harus sabar. Kenapa? Karena kita akan menemu situasi-situasi yang akhirnya kita malas kerja. Capek panas, ngapain kerja? Capek naik motor, ntar aja deh sorean deh. Akhirnya kita nggak dapat uang. Itulah sabar. Kita harus bisa tahan ego kita yang bikin kita nggak produktif, yang bikin kita santai-santai aja. Belajar itu susah. Belajar itu susah. Untuk duduk di majelis taklim itu sulit sekali. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan belajar itu nggak pernah cocok sama yang namanya hawa nafsu. Ngafal Quran itu berat buat hawa nafsu kita, ibu-ibu bapak sekalian. Hawa nafsu itu pokoknya nggak cocok dengan ketaatan. Nggak cocok dengan ketaatan. Untuk sholat tepat waktu hadisnya ada, udah jelas. Allah mencintai itu. Tapi hawa nafsu kita pengennya apa? Ntar aja deh 5 menit lagi deh. Ntar sebatang lagi deh. Tanggung. Ntar lah ini lagi deh. Apa dulu, ngerjain ini dulu, kerjaan dulu segala macam. Sementara perintahnya jelas. Untuk tahajud udah jelas-jelas. Itu kalau melek, pasang alarm jam 2. Pas udah nyala alarm, kita melek memang benar. Dimatiin lagi, tidur lagi kita. Nah itu orang yang gak bisa sabar. Gak bisa dilawan hawa nafsunya. Untuk menjalin ukhuwah, untuk silaturahmi, ada malasnya nih, ada enggannya, antar aja deh, nanti aja deh minggu depan deh gitu. Padahal menjalin ukhuwah itu penting. Kita lihat tetangga kita udah makan atau belum. Dia kayaknya udah makan deh, kayaknya hawa nafsu tuh yang pengennya nggak mau capek, nggak mau ribet, nggak mau nanya. Habis Ramadan kita puasa, kemudian di 10 hari terakhir kita geber dengan itikaf.
qiyamul lail terus saja, terus digeber. Habis Ramadan gimana? Pengennya apa? Santai. Sebagian ada bilang, alhamdulillah udah nggak puasa, alhamdulillah udah nggak taraweh lagi, udah nggak capek-capek lagi itikaf. Sementara Allah nyuruhnya apa? Istiqomah. Kenapa kita harus istiqomah? Menjaga supaya nafsu ini nggak liar. Supaya nafsu ini nggak liar. Karena ketika kita nggak istiqomah, artinya ini kita membiarkan hawa nafsu kita nggak terkendali. Makin kita nggak bisa mengendalikan ibadah kita, makin hawa nafsu yang jadi makin liar. Maka sebesar apapun cita-cita kita, kalau kita nggak sabar, itu demi Allah nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Kadang nafsu pengennya santai-santai. Nafsu pengennya nggak mau ngambil resiko. Hawa nafsu itu nggak mau berjuang. Pengennya cepat dapat yang jalan pintas. Apa aja deh yang penting cepet hasilnya gitu, dilakonin deh gitu. Ada perintah buat mengqadha puasa yang batal, malah bayar fidyah gitu. Sementara fisiknya mampu. Harusnya belajar, dia malah nyarinya di Google gitu. Males. Kita semua harus berjuang. Ketika jatuh, coba lagi, bangun lagi. Dan itu nggak sesuai dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu males nyoba. Sekalinya nyoba gagal, pengennya mundur. Udah mundur, nggak cocok deh lu. Antum nggak cocok di bidang ini. Hawa nafsu kita bicara kayak gitu. Gagal, udah nggak cocok, makanya jangan coba-coba lagi. Sabar itu menahan hawa nafsu kita agar kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sabar ketika berhadapan dengan kemaksiatan. Masih ada kaitannya dengan ketaatan ini, kemaksiatan ini. Kenapa? Karena hawa nafsu itu suka banget dengan yang namanya maksiat. Kemaksiatan itu sesuai, klop banget dengan hawa nafsu. Secara umum ini BFF banget, best friend forever deh. Ini nggak bisa dipisahkan. Agar bisa menghindari maksiat gimana? Tahan hawa nafsu kita yang pengennya maksiat. Hawa nafsu secara umum itu cocok dengan keburukan dan maksiat, kecuali disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya apa? Surat Yusuf ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu manusia senantiasa mengajak kepada keburukan. Sesungguhnya nafsu manusia senantiasa mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga untuk menjaga diri kita dari maksiat mesti tahan. Udah nggak ada cara lagi. Gimana sih Ustaz biar tahan maksiat? Tahan memang. Udah nggak ada lagi. Ngomongin orang, ngegibah, itu cocok banget dengan hawa nafsu. Seneng, itu seru banget. Apalagi fitnah orang, itu enak banget. Tapi tahan, nggak boleh. Ketika ada orang teman kita, si ini, si anu gini, si fulan gini, masa sih akhirnya nimbrung. Itu seru banget. Tapi syariat melarang. Hawa nafsu tuh seneng banget dengan gitu. Ngegibah, fitnah, atau tenggelam dalam kehidupan malam. Itu sesuai banget dengan hawa nafsu. Apalagi nyoba-nyoba, tadinya nggak pernah coba-coba, atau diajak temen, apalagi lagi frustasi, lagi apa, diajakin gratisan lagi. Kalau kita bisa tahan itu, itulah sabar. Itu sabar. Atau pengen cepet kaya, hawa nafsu doyan ini. Apalagi ketika pintu keharaman dibuka tuh, itu dia nggak kenal sama yang namanya mana yang namanya taat, nggak tahu ya. Tapi tahan, karena pintu itu senantiasa kebuka. Makanya ada yang bilang sabar susah amat ya. Iya, setuju. Tapi kita harus tahan memang. Kita harus tahan. Susah, iya susah. Makanya ini amalan puncak seorang muslim. Ini amalan puncak. Konteks ketika kita menghadapi takdir yang tadi dibilang bahwa konteks dalam menghadapi takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala.
ketika kita menghadapi takdir, musibah, bencana, pandemi, itu menjaga agar kita nggak marah sama Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita nggak pesimis sama Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita nggak buruk sangka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, itu susah, itu susah. Bawaannya ketika kita, apalagi kita sedang membangun, misalkan membangun rumah atau apa gitu ya, terus kemudian kita baru setengah jadi, udah mau jadi, gempa bumi, rumah kita hancur, terus nggak ada lagi uang buat ngebangunnya. Sakit hati, kayaknya kesel gitu, mau marah sama siapa? Hawa nafsu pengennya apa? Marah, ngamuk. Tapi syariat melarangnya. Sabar itu menahan supaya kita nggak marah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya kita senantiasa beriman. Rukun iman yang keenam apa? Percaya terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa harus kita marah gitu? Nah, ketika kita bisa menahan, atau ketika sekarang banyak terjadi deh, ketika kita lagi sayang-sayangnya sama orang, kemudian dia positif COVID dan gak lama kemudian dia meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Marah sama Allah. Makanya siapa sih orang-orang yang sabar? Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 156, ketika dia mendapatkan musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan dia mengklaim bahwa ini punya saya, ini mobil saya, ini harta saya, ini anak saya, ini pasangan saya, ini suami saya, ini istri saya. Di hadapan Allah itu nggak bisa. Sejatinya kita semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Pasangan kita milik Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika yang punyanya ngambil, kenapa mesti marah? Sementara kita nggak memiliki itu, kita cuma dititipin. Nah, ketika kita bisa menahan itu semua, itulah orang-orang yang sabar. Itu orang-orang sabar. Maaf sebentar. Itu orang yang sabar. Dan ketika ada masalah, hawa nafsu pengennya apa? Nyalahin orang aja tuh. Nyalahin orang. Hawa nafsu itu susah untuk nunjuk diri sendiri ketika ada salah. Bawaannya pengennya nyalahin orang terus. Padahal apapun yang terjadi kepada kita, walaupun selewat misalkan kita seorang atasan atau seorang owner, walaupun kesalahan dilakukan oleh karyawan kita, yang notabene kita hire dia S3 misalkan, kemampuannya tinggi, dan Allah bisa aja ngancurin kita dari jalan mana aja, nggak harus dari kita sendiri. Ya buktinya dari karyawan kita atau dari kesalahan siapapun itu. Kan ada ayatnya, segala musibah itu akibat diri kita sendiri. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Yang salah emang orang, tapi sejatinya yang salah itu kita sebenarnya. Allah menghukum kita jalannya lewat situ, dan kita enaknya nyalain dia yang salah. Pokoknya antum salah. Itu harus pengennya gitu tuh. Nggak mau, iya saya yang salah, saya minta maaf. Susah. Sepinter apapun orang, tapi Allah bisa lo bikin dia ceroboh. Bisa aja kita ditegur lewat anak kita, teman kita, karyawan kita, apa aja pokoknya buat bikin kita itu emang salah. Cuman kita manusia yang namanya punya hawa nafsu, pengennya apa? Nyalahin. Pokoknya gara-gara si ini, saya kemarin ini.
gara-gara si itu saya jadi gini. Enggak. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Semuanya karena kita. Sebagian ulama mengatakan bahwa sabar adalah simbol kokohnya pondasi agama dalam mengalahkan pondasi hawa nafsu. Itulah sabar. Ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, itulah sabar. Yang hawa nafsu pengennya santai, hawa nafsu pengennya marah, hawa nafsu yang pengennya tidur-tiduran, hawa nafsu yang pengennya dapetin cepet, gitu. Nggak mau berproses. Ketika kita bisa menahan itu semua, itulah orang-orang sabar. Jadi sabar itu bukan menerima gitu aja. Sabar ya, sampai kapan sabar? Buru mati ini gitu. Emang sabar apa gitu? Sabar itu bukan pasrah, sabar itu bukan nunggu. Tetap usaha, tetap nggak berhenti bergerak gitu. Walaupun keadaan itu menimpa dia, musibah menimpa dia, tapi dia nggak pernah berhenti jalan. Karena perintahnya bukan seperti itu, bukan ketika ada musibah itu kita disuruhnya beresin masalahnya. Bukan disuruhnya diem aja, bukan disuruhnya maki-maki pemimpin kita, menyalahkan siapa. Itulah ada apa-apa nyalain, wah ini pemimpin lagi ini gini. Itu hawa nafsu, pengennya nyalahin orang. Jadi kalau kita bisa melakukan itu, kita akan berada di posisi puncaknya tadi. Alil umur. Kita akan bisa berada di posisi puncak di kehidupan kita, di dunia dan di akhirat juga. Bukan hanya baik, tapi mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat As-Sajdah ayat 24, Allah berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada orang-orang dengan perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan di antara mereka, siapa mereka? Orang-orang yang sabar. Menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang. Petunjuknya berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Lamma sabar. Selama mereka sabar. Selama mereka bisa menahan hawa nafsunya. Dan mereka akan ada di level tertinggi dan on track di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba deh kita lihat, kadang kita sama orang-orang yang bukan mengklaim dengan lisannya bahwa saya ini sabar, bukan. Tapi kita ngelihat bahwa ini orang-orangnya sabar. Lihat deh kita respectnya gimana sama dia. Nggak usah dia bilang dia sabar. Tapi itu hati kita tuh tahu bahwa dia tuh sabar. Oh itu ngedapetin hatinya luar biasa ya kayak gituan. Dan orang bisa merasakan dari gerakannya aja bisa bawa hikmah. Orang-orang sabar itu luar biasa. Guru-guru kita itu luar biasa, Allahu Akbar. Segimana mereka diujinya, cuma tetap aja sabar, tetap cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berpegang teguh dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kapan sampai bisa di posisi itu? Ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka meyakini ayat-ayat kami, kata Allah. Mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ketika ada pandemik ini, mereka nggak nanya kapan ya beresnya, ya Allah kapan atuh. Di surat Muhammad kalau nggak salah, Allah berfirman bahwa jangan pernah menyegerakan azabku, jangan pengen dicepetin gitu. Allah yang ngatur semuanya, jangan nyuruh-nyuruh Allah gitu maksudnya. Allah punya rencana. Mereka tuh yakin banget dengan ayat Allah. Pertolongan lu pasti datang. Kapan? Nggak tahu gimana Allah. Yang penting kita tetap yakinnya nggak berubah sama Allah. Nah gitu. Ketika yakin sudah dikalahkan dengan ragu, maka sabar kita udah kalah di situ. Yakin kita dikalahkan oleh ragu kita, berarti sabar udah kalah di situ. Ada perkataan ulama, bisobr wal yaqin tunarul imamatu fid din. Dengan kesabaran, dengan keyakinan, kepemimpinan dalam agama dapat terwujud. Kita ada di posisi puncak. Artinya dalam ketakwaan dan kesolehan, kita di dunia di akhirat bisa terwujud karena apa? Karena kita sabar dan kita yakin.
Artinya apa? Kalau Allah dan Rasulnya bilang A ya A, kalau Allah dan Rasulnya bilang kejar B ya kejar B. Jangan, tapi kan aku sukanya A gitu, B. Ketika Allah dan Rasul bilang kejar akhirat, sebagian orang kejar dunia. Itu orang-orang yang gak sabar, mengikuti hawa nafsunya, gak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya apa? Ya nyasar. Kok sekarang saya gini ya, hancur banget. Jangan disalahin, jangan nyalahin siapa, kamu yang salah, gak nurut gitu. Sabar. Ketika gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Dan itu real. Lihat orang-orang sukses sekarang. Orang-orang yang sukses sekarang berangkat dari apa? Kenyamanan? Bukan. Mereka berangkat dari ujian dan mereka nggak pernah nyerah. Inilah sabar. Dan lawannya apa? Hawa nafsu. Kadang ujian yang kita hadapi itu bukan sekali. Tapi kita punya satu modal untuk lulus. Apa? Sabar. Baik lagi. Apa itu sabar? Dalam ketaatan, nggak ada yang kita ikutin lagi kecuali petunjuk Allah dan Rasulnya. Nafsu pengennya ngebangkang. Ketika ada nafsu pengennya nggak sholat, pengennya tidur-tiduran, pengennya makan, pengennya ngobrol. Tapi ketika Allah manggil azan, udah sholat. Ketika kita bisa melawan itu, itulah orang yang sabar. Kita akan berada di puncak, menjadi orang yang bijaksana dengan kesabaran itu. Yang terakhir ketiga apa tadi? Jinsun minal hijarah, sejenis bebatuan. Artinya apa? Kita akan menjadi orang yang keras, kokoh, nggak rapuh gitu, kuat dengan pendirian kita. Walaupun hidup kita secara kasat, secara zohirnya ngelihat bahwa ini orang kasihan banget ya. Tapi orang yang menjalaninya nggak perlu dikasihanin, ngapain? Kita nyaman-nyaman aja. Dia tetap kokoh dengan keimanan. Itulah orang-orang yang sabar. Karena orang yang nggak sabar berarti lawannya hal tadi. Ketika yang pertama itu senantiasa taat kepada Allah, apapun yang terjadi, berarti orang yang nggak sabar apa? Senantiasa membangkang aja udah nggak mau. Suruh ini nggak mau, suruh itu nggak mau. Itu orang-orang yang nggak sabar tuh, pasti ngebangkang. Jadi nggak mungkin ada orang yang nggak taat sama Allah, nggak taat sama Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bilang saya sabar. Enggak. Dengan Allahnya aja mereka nggak sabar. Dengan Allahnya aja mereka nggak mau nurut. Dan orang-orang yang sabar akan mendapat posisi yang puncak, akan berada di puncak paling atas. Dan orang-orang yang nggak sabar berarti apa? Paling bawah. Dia merasa di bawah, merasa terpuruk terus hidupnya, merasa menderita terus hidupnya, merasa tersiksa terus hidupnya, dan hidup merasa nggak adil banget buat dia, marah-marah terus. Itu orang yang nggak sabar. Orang yang sabar itu keras seperti batu, kokoh. Orang yang nggak sabar apa? Kebalikannya, rapuh, diuji sedikit hancur, hatinya hancur, pesimis, semangatnya hancur. Itulah orang-orang yang nggak sabar. Itu orang-orang yang gak sabar. Tadi tentang yang Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 200 itu isbiru. Sekarang sobiru, beda. Musobarah, isbiru wasobiru. Apa yang ini? Yang kedua ini apa nih? Kita disuruh musobarah ternyata. Musobarah itu apa sih? Kalau tadi yang pertama, isbiru itu kita berkaitan dengan diri kita sendiri, hawa nafsu kita ngelawan berantemnya sama diri sendiri. Musobaroh, kita kuat-kuatan dengan pihak lain, ada kompetitor kita, kuat-kuatan nafas, sabar kita. Ujiannya tuh orang lain. Ujiannya tuh orang lain. Itulah musobaroh. Sabar, musuhnya diri sendiri. Kata Syekh Utsaimin, as-sabar al-awal la ahada yughadduka fi syai' innama huwa syai'un bainaka wa bain nafsika tasbir.
lawannya cuma diri kita sendiri. Di antara diri kita ini aja. Adapun musabarah, insanun yughaduka wa yuthiruka wa ya'tadi alaik fasabirhu. Ada pihak di hadapan Anda untuk melawan Anda, untuk berkompetisi dengan Anda, untuk menyakiti Anda. Gimana caranya ngadepin dia? Kuat-kuatan sabar dengan dia. Kuat-kuatan sabar dengan dia. Karena orang yang gak kuat sabar pasti bilang, sabar ini ada batasnya. Sabar ini ada batasnya. Padahal sabar itu gak ada batasnya. Kita harus kuat-kuatan sabar dengan dia. Siapa mengerjakan perbuatan jahat, Bima'na ghalibhu bis-sabr, kalahkan dia dengan kesabaran. Kalahkan dia dengan kesabaran. Siapa yang paling sabar, dia menang. Siapa yang paling kuat nahan hawa nafsu, dia yang menang. Jangan kita kepancing dengan hawa nafsu kita. Ketika kita bisa nahan, kita berarti orang-orang yang sabar. Itulah orang-orang yang sabar. Makanya Allah bilang dalam surat An-Nisa ayat 104, kamu jangan lemah ketika berhadapan dengan musuh. Kalau kalian merasakan sakit, maka musuh pun merasakan sakit, merasakan yang sama. Kita takut, musuh pun takut sebenarnya. Makanya nggak pernah ada orang zalim bahagia sebenarnya. Ketika mereka pengen ngancurin kita gitu, sebenarnya mereka takut sama kita, mereka iri sama kita, mereka grogi sama kita, mereka khawatir sama kita, takut kalah. Makanya mereka nyerang kita. Mereka berharap kita hancur, tapi kita berharap kepada Allah, beda hasilnya. Mereka bisa bahagia dengan melihat kita hancur. Artinya apa? Sandaran bahagianya mereka adalah melihat kita hancur. Sandaran mereka adalah makhluk. Tapi sandaran kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Beda. Kalau kita pengen dia hancur juga, berarti orientasi kita siapa? Makhluk, sama sama dia. Sama-sama. Karena nggak pernah ada orang jahat diperintah sama Allah. Nggak pernah ada orang jahat diperintah sama Allah. Tapi dari siapa? Dari nafsunya dan syaitan. Tapi Anda berharap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Anda harus lebih kuat daripada mereka. Kenapa? Penjagaan Anda adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih keren lagi. Ibaratnya gitu ya. Kalau kita lihat pertandingan bulu tangkis gitu, Taufik Hidayat ngelawan siapa gitu, itu Taufik Hidayat takut nggak? Takut kalah. Lawannya takut nggak? Takut kalah juga sebenarnya. Sama-sama takut. Balap motor, Valentino Rossi, apa segala macam ngejajar. Takut kalah nggak dia? Dia takut kalah juga. Yang lainnya gimana? Takut kalah juga. Sama. Jadi semua perasaannya sama. Jangan pernah takut bahwa kita yang kalah atau kita yang menderita. Enggak. Dia pun menderita dengan adanya kita. Makanya mereka nyerang kepada kita. Dan kita harus kuat. Kenapa? Karena sandaran kita Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya Rabbul Alamin. Ketika kita punya dosa, minta maaf sama Allah. Insya Allah Allah akan terima kalau kita jujur. Maka ini sebuah harapan besar bagi kita. Sebuah harapan besar bagi kita. Bahwa sabar adalah kunci yang paling luar biasa. Sabar itu memang gak gampang. Tapi ini sebuah kunci kehidupan kita. Di mana kita bisa tetap sadar, tetap on track di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sabar ini nggak hanya diklaim atau apa gitu, nggak bisa diklaim. Karena jalan masuk sabar, pintu kesabaran, atau gimana kita ingin tahu kesabaran kita batasnya di mana, itu nggak lain dan tidak bukan jalannya cuma satu, dengan ujian. Nggak ada sabar itu datang dari kenikmatan, dengan kemewahan, nggak ada. Kenapa Nabi bisa kuat? Sabar. Kenapa? Dikasih nikmat oleh Allah? Enggak. Diuji. Jadi kesabaran itu hanya bisa dilihat, bisa diukur dari gimana kita menghadapi ujian. Makanya Allah bilang kan dalam surat Al-Baqarah 155, ketika kita mengklaim kita bersabar, Allah akan menguji kesabaran lewat ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Akhirnya apa? Dan sampaikanlah kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang tinggal apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Jadi nggak marah, nggak kesel, nggak maki-maki keadaan, nggak marah-marah, nggak jelas, nggak frustasi, nggak dendam, nggak ngedrop. Itulah orang-orang yang sabar. Allah menjelaskan bahwa hidup kita pasti ada ujian di sini. Ada dua penekanan secara kaidah bahasa Arab ya. Ada lam taukid dan nun tasydid. Wala nabluwannakum, wala nablu. Ini lam taukid dan nun tasydid ini untuk membuat informasi, menekankan bahwa informasi menjadi clear, menjadi jelas, nggak ada keraguan bahwa kita pasti akan diuji. Ujiannya apa aja? Allah sebutkan dari sisi mana aja. Pertama, Allah sebutkan dari sisi rasa takut, minal khauf. Artinya ujian dari sisi amannya kita. Dan ini yang banyak dilupakan oleh orang-orang. Ketika kita ditanya, sebutkan nikmat Allah aja hari ini atau minggu ini. Apa aja? Kita bisa bilang, alhamdulillah kita bisa jalan-jalan. Alhamdulillah kita bisa makan sama keluarga. Alhamdulillah saya bisa ketemu saudara-saudara saya. Tapi siapa yang bilang, alhamdulillah aku merasa aman? Jarang banget. Jarang. Dan ini nikmat yang sangat besar. Sebagaimana Allah berfirman, wa amanahum min khauf. Allah memberikan rasa aman dari rasa takut. Jadi nggak ada gunanya tuh fasilitas dunia ketika kita takut. Apapun itu. Misalkan kita tinggal di rumah mewah berapa miliar, 10 miliar gitu. Dengan fasilitas keamanan lengkap. Tinggal sendiri. Ketika kita bangun ternyata kita lihat CCTV ada orang ngendap-ngendap dengan senjata tajam. Banyak kan. Apa yang terjadi? Apakah rumah 10 miliar itu merasa kita rasa aman buat kita? Enggak. Kita deg-degan di situ. Udah handphone kita di tengah lagi di charge gitu misalkan. Rasa aman itu penting. Rasa aman itu penting banget. Emang kondisi pandemik yang Allah sebut apa sekarang? Rasa aman. Kita takut ketemu orang. Kita takut ketemu buat beribadah. Bahkan ketemu orang tua sendiri kita takut. Saudara sendiri kita takut. Takut terus. Dan ketika Allah ambil rasa aman kita, apa yang terjadi? Ekonomi hancur. Sosial hancur. Dan Allah udah kasih clue-nya di sini. Kitanya aja yang nggak belajar. Pasti dan banyak banget cara Allah. Misalkan ada orang preman gitu. Saya berani nggak takut sama siapa-siapa. Oke. Apapun musuh dia hadepin. Dia berani sama siapapun. Dalam hal ini dia menang. Mungkin dia bisa. Tapi buat Allah mudah. Rasa takutnya nggak keganggu lewat musuh-musuhnya dia. Allah akan uji lewat anaknya. Anaknya diancam. Atau anaknya diculik. Atau anaknya kenapa-kenapa. Banyak orang yang nyalinya besar, yang nyalinya gede. Tapi lewat anak diuji, hancur. Ketika itu terjadi, ingat ayat tadi. Wala nabluwannakum. Kami pasti akan uji kalian dari rasa takut. Dan sedikit. Bisyai'im. Sedikit itu. Nggak banyak. Dan banyak yang lebih memilih mendingan uji lewat harta deh daripada lewat rasa aman dicabut. Sekaya-kayanya kita naik mobil mewah. Mercy S-Class gitu. Senyaman-nyamannya kita di Mercy S-Class. Kemudian dapat WA ancaman. Hidup Anda nggak akan pernah bertahan sampai besok. Saya akan bunuh Anda. Mau rasanya apa tuh? Itu S-Class nggak ada rasanya. Tiba-tiba jadi hambar. Kenapa? Rasa takut muncul. Ketika itu terjadi, rasa takut kita ketemu orang takut. Itu terjadi pada hidup kita. Ingat, wala nabluwannakum. Kami pasti akan uji kalian. Dan lucunya rasa aman ini nggak ada dalam list doa kita. Nggak ada dalam list doa kita. Yang berikutnya apa Allah akan uji? Wal ju', rasa lapar. Kita buka kembali surah Al-Quraisy
alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah pengen orang-orang Quraisy itu berpikir dulu tuh bahwa Allah udah kasih nikmat yang luar biasa di tengah gurun pasir, nggak ada apa-apa, logikanya sama makanan. Tapi Allah ngasih rasa aman dari rasa takut dan rasa lapar. Makmur bisa tengah gurun. Maka selain rasa aman, setelah itu makanan pun penting. Orang-orang bisa sabar di PHK, tapi belum tentu banyak yang bisa nahan lapar, nggak ada makanan. Itu bisa bunuh-bunuhan, bisa pukul-pukulan. Saudara udah nggak kenal lagi. Ini penting dan menjadi faktor utama nih. Udah lapar, orang bisa ngejar apa aja. Dan ini yang menjadi masyarakat di dunia, khususnya Indonesia, lupa. Begitu melimpahnya di kita, tapi kita lupa bersyukur atas nikmat ini. Segitu banyak nikmat yang Allah kasih, dan dua hal inilah yang sering dilupakan oleh Allah. Kita gampang kufur. Akan ada episode hidup kita di mana kita akan kesulitan ini, nggak ada beras, nggak ada lauk, nggak ada yang bisa dimakan. Maka ingat ayat ini, walanabluwannakum. Akan ada fase hidup kita kayak gini, dan pasti kata Allah, wa naqsi minal amwal, kekurangan dari sisi harta. Gimana? Bersama lupa maksudnya. Fase ketika didatangkan. Oh, itu fase kiamat nanti ya. Ada lagi itu di bab kiamat nanti. Ya, tapi artinya ada kekacauan itu emang ada. Yang ini kekurangan dari sisi harta. Wa naqsi minal amwal, kekurangan dari sisi harta. Ada fase kita habis-habisan dengan harta. Ada fase kita akhirnya jual-jualin yang kita punya buat untuk nutupin hutang. Kita ada yang mulai dari nol lagi, sebagian ada yang terlilit hutang, sebagian ada yang mulai dari minus. Itu terjadi, ingat ayat tadi, walanabluwannakum. Harta drop itu pasti, dan itu adalah pola yang akan kita hadapi, pasti. Turun naik harta itu sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ada ujian, kita nggak punya uang, saldo minim, atau bahkan nggak ada, dompet kosong. Padahal tahun lalu kita mewah loh, bisa beli ini beli itu, makanan enak. Banyak kasus kayak gitu. Tahun lalu kita masih enak-enakan, tahun ini langsung tengkur. Itu terjadi, walanabluwannakum. Kemudian apa lagi? Wal anfus, dari sisi jiwa kita yang menyangkut diri kita, ataupun yang sisi kita yang terpaut dengan ruh kita, dengan jiwa kita, anak, keluarga, pasangan kita. Akan ada ujian pada diri kita berupa fisik ataupun kejiwaan, atau dari orang-orang kita sayangi. Yang mana ketika ada apa-apa dengan mereka, yang terguncang itu kita, yang terpukul itu kita. Anak kita di luar kota dengar, aku sakit mah, itu rasanya kayak gimana? Keguncang jiwa kita. Tapi mereka bilang nggak apa-apa, nggak usah khawatir dengan aku bisa kok. Kita nggak bisa. Atau orang tua kita, atau pasangan kita, atau anak kita, akhirnya nyawanya bila Allah Subhanahu wa Ta'ala, keguncang jiwa kita. Kalau itu terjadi, ingat ayat ini, walanabluwannakum. Inilah ujian kesabaran. Mau tetap taat nggak sama Allah? Mau tetap sujud nggak sama Allah? Apa mau marah sama Allah? Kesal sama Allah? Wasamarot, buah-buahan, ini pun akan diuji. Tapi ujian ini bukan dosis yang tinggi sampai kita nggak sanggup pada akhirnya. Makanya Allah menggunakan kata syai', sesuatu yang sedikit, bukan semuanya, sedikit banget. Jadi rasa takut, rasa lapar, terguncangnya jiwa kita. Coba lihat lagi ayat ini. Bisyai'in, kata para ulama tafsir, dalam hal ini Imam As-Sa'di, beliau berkata, bisyai'in yashir min huma. Allah akan uji dengan sesuatu yang sedikit. Rasa takut yang Allah kasih saat ini itu sedikit banget. Rasa lapar yang Allah kasih saat ini itu sedikit banget. Goncangan jiwa, kerabat-kerabat kita meninggal, sebelah kita meninggal, entah itu pasangan atau anak segala macam. Terguncangnya jiwa kita itu sedikit banget. Di sini kita bisa ambil pelajaran buat kita. Lihat betapa sombongnya kita, betapa zolimnya kita, betapa soknya kita hidup di dunia. Padahal Allah dengan uji dengan sedikit ketakutan, kita udah jungkir balik. Kita habis-habisan sekarang.
Dengan sedikit ketakutan tuh, kita jadi galau. Ada yang mau bunuh diri, ada yang paranoid. Itu karena rasa takut yang luar biasa tuh. Artinya apa? Kita tuh gak ada apa-apanya dengan Allah. Kita sendiri gak bisa atasi kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bisa ngangkat virus ini? Gak ada. Di waktu yang sama kita gak mau beribadah kepada Allah, sholat gak mau, maunya nyerah, gak punya waktu untuk belajar Al-Quran. Itu keterlaluan. Itu keterlaluan banget. Padahal itu cuma sedikit, kata Allah, bisyai. Ketika turbulensi kita naik pesawat, apa rasanya itu? Dan kita istighfar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sedikit tuh. Lalu bayangkan bagaimana dahsyatnya neraka nanti. Kalau dengan yang sedikit aja kita udah seperti ini, na'udzubillahi min dzalik. Dengan yang sedikit kita udah kayak gini hancur-hancuran. Apalagi nanti di neraka. Wah itu, Allahu Akbar. Bagaimana kondisi kiamat kita nanti? Bagaimana rasanya matahari sejengkal dengan kepala kita? Bagaimana rasanya tenggelam dengan keringat kita sendiri? Bagaimana dengan alam kubur? Bisa nggak kita jawab pertanyaan-pertanyaan malaikat itu? Benar nggak kita rajin sholat? Benar nggak ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan itu bukan pertanyaan pengetahuan. Yang jawab adalah amal kita sendiri nanti. Kalau kita memang rajin ibadah, kita akan bisa jawab insya Allah. Gak usah dihafalin. Ada yang bisa jawab ngafalin enggak? Gak akan mungkin ada yang bisa. Apalagi ketika Allah ngasih takdir kepada dia, kemudian dia marah-marah. Apa kata Nabi? Faman radiya falahu ridho, waman sakhitu falahu sakhat. Siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah akan ridho dengan hidupnya. Siapa yang murka dengan ketetapan Allah, maka Allah akan murka, lebih murka lagi kepada dia. Wah, ngeri ini. Lalu bagaimana dengan huru-hara kiamat? Di akhir ayatnya Allah bilang apa? Wabasyiris sabirin. Wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Ini sebuah pesan besar bagi kita. Gimana cara menghadapi ujian-ujian tersebut adalah dengan kesabaran, bukan dengan yang lain. Apabila kita bisa lakukan itu, bukan berita, bukan ucapan duka cita dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada musibah yang menimpa teman kita gimana? Saya udah dengar nih berita tentang ibu kamu gitu, atau anak meninggal. Saya ikut berduka ya. Kita mungkin manusia bilang gitu, tapi Allah nggak akan bilang kayak gitu. Allah nggak akan bilang kayak gitu. Wabasyiris sabirin, akan memberikan kabar gembira kepada kita. Bukan cuma bergembira di atas kesedihan yang kita terima, enggak, bukan. Tapi Allah mengajak kepada kita yang sedang diuji untuk melihat sisi yang lain dari ujian tersebut. Ini tentang ujian. Ketika Anda kehilangan seseorang, selama Anda sabar, insya Allah akan ketemu lagi di akhirat kok. Ketemu lagi di akhirat. Di surganya insya Allah, di tempat terbaik. Anda akan mendapatkan pahala. Surga karena apa? Karena kesabaran Anda. Seberat apapun ujian Anda itu, ada kabar gembira. Asal mau berjuang untuk sabar. Untuk menahan agar senantiasa ada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita bicara sabar, apa sabar? Yang tadi, menahan diri di atas ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesulit apapun ujian kita tetap ibadah kepada Allah. Jangan sampai enggak. Tetap jaga keistiqomahan kita. Untuk istiqomah itu berat dan butuh kesabaran. Ketika kita ketakutan, ketika kita kelaparan, terancam penyakit, kita, keluarga kita harus tetap bertahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun godaan itu nyerang bertubi-tubi, untuk mengatasinya dengan cara lain. Ada yang mengatasinya dengan cara maksiat. Nggak punya uang, akhirnya pintu riba kebuka. Tapi tahan itu semua, tahan. Orang tua kita meninggal atau kerabat kita meninggal, kita ayo marah-marah sama Allah. Tahan, jangan sampai kayak gitu. Walaupun godaannya banyak, terus taat. Berat Ustadz, setuju. Sabar ketika kita sedang diuji dan dihadapkan dengan maksiat. Tahan, jangan sampai kita masuk terperosok ke dalam maksiat tersebut. Maksiat itu bukan hanya berbuat kayak zina, judi, enggak. Bermaksiat itu mengkhianati Allah judulnya. Enggak sholat itu maksiat. Enggak baca Quran itu maksiat. Kadang ada godaan-godaan teman-teman kita. Kamu kan lagi stres nih, biar enggak stres yuk kita main dulu kemana gitu. Itu tahan deh. Apalagi ngebawa kita ke tempat yang enggak baik.
Kalau ngajaknya ke masjid, ayo. Lagi nggak punya uang, godaannya apa? Pintu haram A kebuka, pintu haram B kebuka, pinjaman ini, pinjaman itu. Apalagi sekarang gampang lah lewat handphone, pinjaman online. Wah, itu sabar. Itu berat, dan itulah sabar. Sabar dalam menghadapi takdir. Musibah terjadi sama kita. Akhirnya kita udah ngejaga protokol kesehatan, akhirnya kita kena juga nih, positif. Tahan, jangan sampai kita nggak terima dengan keputusan Allah. Tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah akan memberikan kita tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena menurut ulama, bighairi hisab. Jadi pahala sabar itu nggak ada tandingannya, nggak ada tempatnya. Bahkan mizan sendiri nanti yang untuk menimbang amal-amal kita, mizan aja nggak punya tempat untuk nimbang pahala sabar. Saking apa? Saking besarnya. Saking besarnya. Saking besarnya pahala sabar. Jadi sabar, berat, pasti berat. Untuk mendapatkan hasil yang besar itu pasti perjuangannya berat. Untuk masuk kerja aja kita perlu diuji. Wawasan kita, kemampuan kita. Masa masuk surga nggak diuji? Yang paling mahal gitu yang kita dapat. Itu aja kira-kira yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, banyak sekali ya pembekalannya tentang sabar, dan sabar ini penting sekali Ustadz, sangat penting di kondisi sekarang ini. Iya. Itu dia takut banyak apa tadi, rasa takut, takut lapar, terutama takut ujiannya lapar, banyak, ya. betul. Ujiannya ya. Karena dari rasa lapar itu bisa kemana-mana ya Ustadz ya. Luar biasa. Ini lagi kita hadapi besar banget memang. Iya. Ya mudah-mudahan setelah mendapat pencerahan ini kami bisa lebih sabar dalam situasi apapun. Amin. Yaitu, dengan ketentuan Allah ya, karena ketentuan Allah itu menurut kita nggak baik ya Ustaz ya, tapi Iya. Allah pasti ada hikmah di setiap. Pasti baik. Pasti baik gitu. Baik, teman-teman, Akang Teteh ada yang mau ditanyakan? Mangga nih Kang Teddy nih, ketua IKAS Semansanya Ustaz. Kang Masya Teddy Allah. belum di itu masih Aja Kang Teddy. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga dan juga rekan-rekan semua, mudah-mudahan semuanya dalam rangka mencari ilmu. Amin. Ada satu pertanyaan Pak Ustaz. Baik. Secara sekilas makna sabar bagi saya adalah menerima keadaan yang sekarang terjadi ada di diri saya, kaum saya misalnya. Apakah ada kaitannya atau relevansinya dengan Al-Quran yang menyatakan bahwasanya suatu kaum itu tidak akan dirubah selama kaumnya tidak mau merubah diri sendiri? Bagaimana kaitannya? Artinya apakah kita diam diam menerima, sabar, atau kita berusaha tuh, kalau memang mohon maaf ya ada kalanya sih berhubungan juga dengan kalau kita mau memperbaiki keadaan, hubungannya gimana? Apakah hanya diam saja nunggu sabar atau perlihatkan kalau itu memang salah ya kita betulkan atau benarkan? Itu mungkin yang bisa saya tanyakan. Betul. Udah jelas Ustaz? Ya. Makasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun pisan kan tadi ini kaitannya dengan memang benar sabar, antara sabar, nerima, dan harus gimana gitu. Menerimanya di sini udah tepat. Jadi kita nggak marah dengan keadaan yang kita terima. Tapi ketika kita menerima terus kita diem, nah ini yang bermasalah. Artinya diemnya ini bukan sifat sabar sebetulnya. Jadi ketika kita ada masalah apapun itu, menerimanya kita wajib. Karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita menerima hal yang bukan kita inginkan, tapi apa yang Allah inginkan pasti baik buat kita. Tapi setelah itu apa? Nah ini ada sebagian orang akhirnya frustasi,
atau sebagian diem, atau sebagian nunggu. Nah ini yang nggak diperkenankan. Karena apa? Justru itu berkaitan dengan sabar juga akhirnya. Karena rasa akhirnya jadi males, atau jadi nggak mau gerak, atau diem aja pengen tahu deh, nunggu dulu gitu. Nggak seperti itu. Itu harus dilawan. Maka orang yang bisa melawan itu pun itulah orang-orang yang sabar. Jadi tetap mau apapun keadaannya, walaupun kita susah dalam keadaan apapun, tetap kita kerja keras buat hidup kita, tetap berjuang. Nah, berkaitan dengan keadaan-keadaan, misalkan betul tadi yang disampaikan bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali mereka mengubahnya sendiri. Ini ada korelasinya memang dengan keadaan-keadaan seperti ini pun. Tapi kita mesti tahu yang tadi disampaikan bahwa pertama jangan pernah nyalain orang dulu. Ini ada perkataan guru saya, dosen saya, ulama di Timur Tengah. Ini pedas banget. Ini pedas buat saya, ini perkataannya lagi, tapi ini benar. Tidaklah seekor tikus memimpin kecuali yang dipimpinnya adalah tikus juga. Kenapa kezaliman makin kuat? Karena kita nggak ada yang ngerubah. Mungkin kitanya diam-diam aja. Jadi nggak ada orang-orang yang gerak. Mungkin kita lupa mendoakan saudara-saudara kita. Mungkin kita lupa terlalu sibuk dengan dunia kita. Akhirnya kita tercerai-berai. Sementara kita perintahnya jangan tercerai-berai. Makanya Allah bikin seperti ini. Dan biasanya Allah alam. Biasanya dengan tekanan-tekanan seperti ini justru nanti ada yang bangkit. Dengan tekanan-tekanan seperti ini nanti ada yang bangkit. Allah alam kapannya, dan semoga Allah bantu kita. Tapi artinya memang benar. Terus siapa yang harus dirubah duluan? Kata Nabi apa? Ibda bin nafsik. Rubah diri kita dulu. Mulai dari diri kita rubah. Mulai benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai peduli dengan kiri kanan kita. Mungkin sama ini kenapa Allah ngasih ujian seperti ini? Mungkin kalau nggak dikasih corona, kita nggak akan ngeliat tetangga kita sebelah udah makan atau belum. Mungkin kita nggak ngelihat saudara-saudara kita atau orang tua kita ada makanan nggak, sakit nggak. Kita sekarang jadi perhatian sama orang-orang. Mungkin itu yang kita hilang kemarin. Kita terlalu sibuk dengan dunia kita. Gitu. Mungkin dengan caranya Allah ngasih seperti ini pun, ini cara Allah buat ngerubah kita juga. Akhirnya kita lebih peduli sama orang. Tapi di sisi lain ada yang ngeluh. Nah inilah bukan orang-orang yang sabar. Tapi ketika kita dikasih ujian seperti ini, orang-orang yang sabar adalah dia yang gak jatuh, dia yang akhirnya, oh saya harus merubah diri saya. Oh saya harus mulai dari ini. Ini kesalahan-kesalahan saya kemarin-kemarin. Dan doakan saudara-saudara kita. Jadi ada poin yang memang kita suka lupa. Ini saya sering cerita banget, ini seru banget. Ada orang bertanya jamaah kepada saya bahwa, Ustadz kenapa saya udah baik sama orang, tapi orang itu malah kasar sama saya, malah nggak baik, malah ngebalasnya nggak bagus kepada saya. Saya cuma nanya balik, udah belum antum ngedoain teman antum untuk jadi orang yang baik pada antum? Belum. Wajar, karena antum nggak mendoakan kebaikan berarti ya. Jangan pernah mengecilkan sebuah doa, karena doa itu efeknya besar banget. Doa itu yang bekerja itu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang punya dunia ini gitu. Dan itu senjata kita. Kita cuma punya doa sekarang yang bisa dijadikan andalan gitu. Mungkin kita lupa berdoa. Dan itu mulai dari siapa? Dari diri kita sendiri. Jadi kaitannya antara sabar nerima benar, tapi nggak diem aja, nggak pasrah akhirnya. Tetap bergerak, tetap berusaha. Dan ketika kita tahu ada kejanggalan, ada yang harus dirubah, siapa yang pertama dirubah? Diri kita sendiri. Dan doakan orang-orang supaya bisa berubah gitu. Karena semoga dengan itu Allah mengijabah doa-doa kita. Dengan seringnya kita ngedoain saudara-saudara kita, semoga itu mendatangkan kecintaan dan kepercayaan Allah untuk mengangkat penyakit ini gitu. Allah a'lam bishawab, seperti itu kira-kira. Gimana Kang Deddy, sudah puas? Pada intinya mungkin saya setuju sekali dan terima kasih ke Pak Ustadz. Betul, saya rasakan sekarang tuh ya, saya sendirilah. Kita suka merupakan imateri.
semuanya selalu Betul. duniawi, materi gitu yang di Betul. apa Saya pun Kita seperti itu, bener. iya, Saya sudah pun pakai masker, sudah minum obat, sudah apa ya sekaitan dengan sekarang, tapi ada satu yang dilupakan oleh kita. Apakah kita rajin berdoa tengah malam, mendoakan Iya. semuanya? Padahal itu kan sesuatu yang akhirnya kita sadari ya Pak ya, setelah ini kita sadar. betul. Betul. Ya karena ya apalagi ya, tapi kok sesuatu yang sebetulnya tidak mahal kita tidak kerjakan gitu. Betul. Malah yang kita adalah sesuatu yang lebih hebatnya, oh kalau kita bisa kasih ini, oh kalau kita pakai masker kalau apa, tapi ya Padahal sepele yang kita itu. iya ya akhirnya ya Bener. terima kasih atas apa tadi sosial dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan pribadi mudah-mudahan lebih dekat lagi, Amin. bisa memaknai, kita ambil hikmahnya daripada kejadian ini. Betul tadi bahwa menyalahkan dan kita istilahnya tidak menerima itu ada hal yang kurang baik pada saat itu. Ingin kita bagaimana caranya kita berdoa lebih dekat kepada Allah SWT. Allahu Mohon kita, Akbar. Sami nuhun Bapak nyen doana abdinya. Ampura pilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Akang Teteh, itu dari Tetehnya nih. Jadi Terkait ujian-ujian yang Allah berikan sudah jelas Al-Quran tadi ya, surat Al-Baqarah 155. Yang pertama, Allah akan uji kita dari rasa takut. Apa yang Allah harapkan dari rasa takut kita? Tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian dari kita itu akhirnya berpikir buruk, berpikir wah nanti saya kena nih, saya ini gini. Jadi ketakutan. Nah, di antara ketakutan itu siapa yang dia belain? Pemikiran dia atau keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Kita harus nahan pikiran-pikiran jelek dan senantiasa berpikir positif. Nanti berpikir positif. Jadi senantiasa untuk husnuzon kepada Allah, jangan suuzon kepada Allah. Oh Allah ngehukum saya nih, oh Allah gini, enggak. Kalaupun memang hukuman iya pasti baik. Jadi gimana kita menilai pandemi ini gimana pola pikir kita juga. Kalau kita memikirkan itu sebuah hal yang negatif, intinya akan negatif, ke badan-badan kita pun akan negatif. Sebagaimana hadis Nabi, di badan kita tuh ada satu gumpalan daging, yang kalau gumpalan daging itu buruk, maka seluruh tubuh akan buruk. Kalau itu baik, maka semuanya akan baik. Apa itu? Kolbu, hati kita. Kolbu kita harus tetap seimbang, harus tetap yakin dengan pertolongan Allah. Kalau kena, tetap beriman kepada Allah. Gak marah sama orang, itu loh maksudnya. Kaitan bersabarnya ini adalah tetap ada di tracknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak kita menyimpulkan sendiri, enggak akhirnya punya ketakutan sendiri. Bu, itu efek ketakutan itu punya dampak luar biasa secara psikis ya. Itu ke lambung kena, apa kena, semua kena. Karena kita gimana kita mau mengeluarkan hal yang positif kalau yang kita masukkan itu negatif, kan logikanya seperti itu. Gimana kita mau beraksi dengan positif tapi yang kita masukkan itu negatif, nggak akan mungkin terjadi. Makanya kenapa Allah ngasih rasa ketakutan ini, biar kita menjadi orang yang kuat. Ketika kita dihadapkan dengan ketakutan, kita akan tetap on track di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian ini pernah terjadi, Bu. Nabi pernah kelaparan, kita masih bisa minta beras ke sebelah, atau tetangga kita telepon kirimin beras tuh masih bisa. Nabi dulu 3 tahun gak ada apa-apa, diboikot semuanya 3 tahun. Sebagian sahabat makan rumput, sebagian makan daun, sebagian ada yang lewat belalang dimakan oleh mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Apakah mereka kabur dari agamanya Allah? Enggak. Mereka tetap bertahan, yakin pertolongan Allah akan datang. Nggak tahu kapannya nggak tahu, tapi saya yakinnya ini nggak pernah berubah. Itulah orang-orang yang sabar. Tetap yakin bahwa ini tuh atas kuasa Allah semuanya. Jadi nggak ketakutan. Karena ketakutan itu kesenangannya hawa nafsu memang. Yang pengennya nggak mau ribet, nggak mau capek, nggak mau sakit, nggak mau apa gitu. Itu hawa nafsu. Terkait dengan keadaan sekarang, memang ikhtiar itu perlu juga. Jaga dengan prokes-prokes yang udah ada, yang disarankan oleh pemerintah. Ikutin aja dulu. Ikutin. Karena salah satu, ini hadis luar biasa.
Nabi SAW pernah menasihatkan kita, akan datang hari di mana nanti kita punya pemimpin yang buruk banget, keputusannya itu buruk banget. Kemudian sahabat nanya, ya Nabi, kalau kita ketemu yang kayak gitu gimana? Ikutin, jangan pernah ngebangkang. Walaupun tulang punggungmu patah, artinya apa? Kalau tulang punggung patah, misalkan pemimpin kita zolim sama kita, walaupun gitu. Jadi Allah punya cara yang indah, minimal kita taat dulu aja gitu. Taat dulu gitu. Jangan jadi orang yang membangkang sok deh. Apapun bentuknya membangkang itu nggak enak. Kena badan pun nggak enak. Kesel atau apa gitu. Jadi sabarnya kita berkaitan dengan tetap husnuzonnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yakin ini kendalinya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan berarti kita lalai, bukan berarti kita akhirnya menyepelekan ikhtiar kita, enggak. Itu wajib juga, itu wajib. Salah satunya dan ketaatan kita kepada Allah, husnuzon kita kepada Allah, dan tetap husnuzon kepada orang-orang lain, walaupun mereka zalim kepada kita. Tetap ada di track itu dulu. Berkaitan dengan orang-orang yang mau dikasih tahu atau enggak, tugas kita hanya menyampaikan dengan hati aja. Tugas kita hanya menyampaikan. Fa innama 'alaikal balag wa 'alainal hisab. Allah bilang seperti itu. Tugasmu hanya menyampaikan saja, biar kami yang memperhitungkan semuanya. Gitu. Jadi jangan, tugas kita bukannya itu orang harus ikut. Enggak, Allah nggak pernah gitu. Kita mau nggak menyampaikan yang benar itu aja dulu. Perkara itu orang mau ikut mau nggak, biarin aja. Dan kita jangan sampai akhirnya sebel, iya mau dibajaan hese, nggak sekajian, jadi benci sama dia. Itu pun akhirnya kita menjadi orang yang nggak sabar. Tetap akhirnya ketika mereka menolak pendapat kita, tetap kita cinta sama dia, tetap kita senang sama dia, tetap kita husnuzon sama dia. Karena tugas kita udah selesai. Karena dialah kita bisa menjalankan perintah Allah apa? Balang, menyampaikan sesuatu yang benar gitu. Kita dapat pahala. Jangan sampai akhirnya pahala itu dirusak dengan cara kita membenci dia, hancur lagi pahalanya, sayang. Jadi ketika kita menasihati mereka, udah, mereka nggak mau dengar, udah, biarin. Tetap kita bilang, saya cinta sama kamu, mau gimana juga. Ana uhibbukum fillah. Pokoknya cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita dilanda kebencian ini. Ini yang paling diobrak-abrik, yang paling diuji oleh Allah pada saat ini adalah hati. Ini kita husnuzon, suuzon, sayang, benci, taat, bangkang, ini saat ini. Jadi senantiasa, makanya sabarnya berkaitan dengan apa? Dengan ketaatan, tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau itu dijaga, kita pasti bisa hadapin dengan tenang. Kalau kita bisa jabarin deh, ibu jabarin, saya jabarin. Ibu jabarin yang negatif, saya jabarin yang positif. Hasilnya beda tuh, kena badan juga, perasaan pun beda. Saya selalu bilang bahwa ini positifnya luar biasa, ini baiknya luar biasa dari Allah. Jadi akhirnya kita senantiasa, gimana nggak seneng, akhirnya banyak waktu dengan anak-anak. Akhirnya kita bisa bantu orang tetangga, kita tanya ada beras nggak gitu, walaupun dengan santai-santai. Dulu saya juga nggak pernah kayak gitu, makanya tadi bilang tadi, saya sendiri mengalami itu, bahwa dulu nggak pernah mungkin tanya-tanya tetangga, tapi sekarang akhirnya iya ya, indah banget sekarang. Tetangga ada yang sakit, udah makan belum, udah apa? Allah Akbar, itu hasil baiknya. Allah alam bisawab. Kerja Ustaz ya. Sibuk di luar rumah. Tapi iya ya Om ya, kalau di Ustaz, kalau di kampung itu ya, kita di Bogor nih Ustaz, kalau ada yang kena tuh kita tuh guyub ya. Dari mulai sarapan sampai makan malam, selama isoman itu kita suplai ya Ustaz. Tapi Ustaz beda dengan di kampung itu Ustaz, ketika ada yang sakit itu seperti aib. Seperti aib, iya, makanya kita juga jangan dideketin gitu, padahal aduh bantu apa, kirim apa gitu ya. Iya. Jadi kalau kita pengen dia nggak keluar kan, supaya dia diam di rumah. Makanya gimana kita kasih suplai biar dia nggak keluar. Makanya kalau di kampung ada, di tetangga saya pun seperti cerita bahwa orang yang COVID keliaran. Sekarang saya tanya, dikasih makan kan dia? Enggak. Ya iyalah, dia keluar, dia harus cari makan gitu. Iya, itu mungkin. Maka ada lagi yang lain. Akang Teteh, siapa Kang Didi tadi udah siap-siap. Oh, maka Kang Didi dari Bekasi nih Ustaz. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Ustadz, saya Didi dari Bekasi. Kawit mah di Majalengka. Oh, Masya Allah. Di Bekasi.
Gini Pak Ustadz, untuk Enggak, sekarang dari tadi kan kita bicara tentang pandemi, corona gitu ya. Kalau kita bilang sampai kapan ini masalah ini bisa tuntas, berarti kita udah dianggap tidak sabar. Kan harusnya itu udah pada Allah yang tahu kan gitu, begitu sabar. Nah, bagaimana hanya misalkan sesuatu menimpa pada diri kita, misalkan tetap kita berdoa, misalkan ya Allah, hamba-Mu ini hanya orang biasa, hamba yang biasa, tidak ada upaya, kekuatan hanya milik-Mu. Ya Allah, tolong tuntaskanlah, tolong selesaikanlah beban yang menimpa pada diri hamba-Mu ini, karena hamba-Mu ini tidak bisa menahan cobaan yang ada, yang menimpa pada diri saya misalkan. Apakah hal tersebut juga termasuk kita udah salah satu yang tidak sabar Pak Ustaz? Sedangkan kita hanya berusaha untuk berdoa bahwa masalah itu supaya benar-benar diangkat dan tidak menimpa pada diri kita seperti itu. Itu masih tetap termasuk tidak sabar Pak Ustaz. Mungkin gitu aja. Ya. Terima kasih. Saya cari ayatnya dulu nih, di mana ya, saya lupa. Di surat Muhammad Allah pernah bilang bahwa jangan pernah menyegerakan yang harusnya itu menjadi porsi Allah. Intinya seperti itu. Jangan minta disegerakan. Ketika gini, ada satu hal bahwa nggak ada rasa sakit apapun, sekalipun sakit itu seperti tertusuk duri gitu ya. Tidak ada rasa sakit sedikit pun, walaupun itu sampai tertusuk duri, melainkan Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita. Jadi Allah tahu sebenarnya catatan dosa kita. Allah tahu catatan pahala-pahala kita. Dengan kuasanya Allah, dengan pengetahuannya Allah yang kita nggak pernah tahu. Mungkin dengan sakitnya yang dikasih kepada kita, itu tujuannya Allah supaya apa? Supaya dosa-dosa kita terampuni gitu. Allah tahu ini banyak. Ini dosa lagi banyak. Makanya dikasih sakit dulu, sabar dulu. Ini belum cukup. Gitu. Takutnya ngeluh akhirnya menghilangkan keikhlasannya. Justru seharusnya kita yang berterima kasih kepada Allah ketika kita dikasih sakit, ternyata yang kita sadar, oh iya Allah diampuni dosa. Jadi yang diminta adalah Rasulullah SAW pun meminta, bukan minta masalahnya selesai, dicepetin, beresin atau segala macam, enggak. Tapi beliau selalu minta, ya Allah kuatkan aku dalam menghadapi ini, kuatkan diri ini. Makanya sampai dalam keimanan pun beliau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati ini di atas agamamu. Sampai segitunya, sampai waktu beliau dilemparin berdarah-darah di Taif, itu darah masih ngucur, sampai malaikat gunung datang perintahin saya bakal balikin di gunung. Jangan. Nabi SAW nggak minta balas dendam, nggak minta apa gitu. Entah rasa sakit seperti apa lagi, kaum seperti mereka yang seperti apa lagi yang akan aku hadapi, kemana aku harus ngelangkah, aku akan ikuti selama engkau tidak marah ya Allah. Sampai segitunya. Itu udah berdarah-darah gitu. Artinya apa? Khawatirnya bahwa itu jatuh kepada keluhan, khawatirnya. Jadi kita disarankan para ulama dulu, Rasulullah pun menasihati kita kalau berdoa jangan pernah minta disegerakan. Mungkin Allah punya rencana tentang sakitnya kita atau musibah yang menimpa kita, tapi mintalah kita dikuatkan kesabaran kita, minta diberikan kesabaran, minta diberikan kemampuan untuk menghadapi ujian tersebut. Karena Allah yang pasti tahu tentang keadaan kita. Apakah kita masih kebanyakan dosa, makanya sebelum nyawa kita diambil, akhirnya Allah pengen ngampunin kita dulu lewat sakit-sakitnya gitu. Entah itu berapa tahun kita sakit, mungkin ada, tapi rencana Allah luar biasa. Allah tahu gitu. Seperti itu. Jadi pasti apa yang Allah berikan kepada kita, sekalipun itu rasa sakit ataupun musibah atau segala macam, melainkan untuk mengampuni dosa-dosa kita gitu. Jadi alangkah baiknya ketika kita dirundung rasa sakit atau penyakit atau apapun musibah, alangkah baiknya mintanya bukan minta disegerakan, tapi minta dikuatkan. Karena kita pun gak akan bisa kuasa. Ya Allah besok cabut, gak bisa. Itu gimana Allah? Mau kapanpun ya Allah segera enggak juga gitu. Itu gimana Allah? Tapi artinya
kita berdoa dengan cara lain yang lebih bijak, yang memang kita, dan itu Allah bisa kasih apa, minta dikasih kekuatan untuk menghadapi itu. Jadi insya Allah kalau dengan minta dikasih kekuatan, artinya apa, kita nerima, ya Allah saya terima ini keputusan Engkau, hanya saja hamba khawatir tidak kuat, berikan hamba kekuatan untuk menghadapi ini, insya Allah hamba ridho. Wah itu, wah ya, kita aja digituin seneng gitu. Biasa ya Ustaz ya. Iya. Jadi tidak merdeka Allah ya. Berarti kita memohonnya untuk dikuatkan ya, dan Betul. tentunya mungkin kita juga harus bisa untuk introspeksi diri kalau gitu ya. Betul. Sambil Oke, istighfar. Iya. Terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahannya. Sami Bapak. Itu dari saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang Didi ya Ustaz ya. Jadi seperti Nabi Ayub aja sakit 18 tahun ya Ustaz, sakit. Iya. Nabi Ayub tuh sabar karena dan diingat Nabi Ayub tuh puluhan tahun diberikan kesehatan gitu. Kenapa yang Iya. belasan tahun aja kita tidak sabar? Beliau sampai Kita malu. baru 2 tahun ya. Allah, Iya diberi sih, terkadang kesempatan. itu nabi kita Ya, biasa terkadang Iya. emosi dan hawa nafsu. Emang ada aja ya. iya betul. Ya kita manusia biasa gitu. Ya maksudnya Itu aja, makasih, maaf. Ya, iya. sami Bapak. Iya. Mungkin ya tadi Ustadz mungkin punten saya ini. Yang Kita kemarin tuh harus ketika sakit kita ingat sehatnya barangkali Ustadz ya. Kita mungkin lupa bersyukur, makanya Allah Ya, sakitkan. ketika sehat lupa Banyak bersyukur. cara Allah buat ngingetin. Iya. Allah tuh nggak mau hambanya meninggal dalam keadaan banyak dosa, beneran deh. Allah nggak mau. Allah tahu siksaannya tuh pedih banget. Allah tuh sayang sama kita. Makanya ada yang sebelum meninggal dikasih sakit dulu, atau dikasih apa dulu. Atau ketika ada orang, bentar saya cerita dikit. Ada orang preman, tukang bunuh atau apapun gitu. Kadang secara sekilas ketika kita lihat preman itu ternyata matinya dibunuh juga. Sekilas syukurin dulu mati. Ternyata ada hal yang Allah cinta, makanya dia mati dibunuh. Allah tahu waktunya tinggal sedikit lagi, maka dia kirimkan orang untuk membunuh dia. Emang mau bunuh kayak gimana? Kita akan berhadapan dengan tiga pihak. Pertama Allah, kedua orang yang dibunuh, ketiga dengan keluarga-keluarganya. Artinya ketika kita dibunuh sebanyak apapun dosa, bisa aja itu dosa kita ditanggung kepada orang yang bunuh kita. Itu luar biasanya. Tapi emang ada yang dibunuh secara hina juga ada gitu. Tapi kita nggak pernah tahu porsi Allah. Artinya kita jangan ini deh, selalu positive thinking, intinya gitu aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti baik. Baik Ustaz, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini biasanya Kang Wawan nih. Ustaz tadi yang terkait dengan tilawah yang dibaca Kang Wawan Ustaz. Iya. Ali Imran ayat 200, di situ ada kata-kata Allah, tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu. Maksudnya ini apa? Nah ini, bertahanlah di perbatasan, kuat-kuatan di perbatasan. Artinya apa? Perbatasan antara kita, antara ketaatan dengan kemaksiatan. Kadang kita, iman kita berjalan nggak kuat terus loh. Kita kuin itu kok. Jangan kita. Para sahabat seperti itu. Yang futur ada futurnya. Ada waktunya kegoda. Bahkan sampai ada yang ketika ada majelis Rasulullah SAW, ada yang izin, ya Rasulullah, saya mau izin berzina gitu. Sampai segitunya gitu. Artinya apa? Ini ada perbatasan negeri kita, artinya perbatasan antara ketaatan dengan kemaksiatan, kuat-kuatan, siap siaga, karena setan bakal ngambil gitu dari perbatasan. Ketika iman kita udah melenceng sedikit, masih taat nih, tapi udah melenceng masuk ke perbatasan kita, itu setan tuh siap ngambil. Makanya siap siaga ketika kita udah sampai di perbatasan, kuat-kuatan di perbatasan negerimu. Artinya tentang keimanan kita. Jangan sampai ketika kita udah tahu melenceng nih, on track lagi, ke tengah lagi gitu. Senantiasa seperti itu. Jangan akhirnya kita lagi futur, lagi dikasih ujian, akhirnya kita frustasi, kita galau sedikit, ditarik sama orang, ikut yuk kita ke tempat yang hiburan aja, lepas tuh. Nah itulah, artinya kita nggak sedang memperkuat perbatasan negeri kita, negeri kehidupan kita. Bersiap siaga itu makanya menyangkutnya dengan kesabaran kan. Ya makanya tadi ulama mengaitkan dengan kemaksiatan. Kita harus tahan. Warabitu, perbatasan, bersiap siaga.
Jangan sampai kita lengah. Artinya ketika kita lagi melenceng, manusiawi melenceng, kita harus bangun lagi, sadar, kita harus balik lagi ke tengah, balik lagi on track gitu sih sebenarnya maksudnya. Artinya kita harus, perbatasan diri kita tuh harus benar dijaga, jangan sampai kita lengah, karena ketika kita udah nyampe ke perbatasan berarti kita udah ke pinggir gitu, dan itu siap-siap diambil oleh syaitan. Kita harus kuat-kuatan di situ gitu Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih, Ustaz. Ada yang lain lagi? Ya, Damin. Oh, maka Kang Wawan. Bila, siap. Hai Kang Wawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, saya masuk dengan 2 akun, itu kebetulan istri dan anak-anak ikut dengar juga. Masya Allah. Jadi ada 2 akun yang masuk. Dakwahnya luar Ustaz, biasa ya, sama jariah. Ustadz, ini jadi kata kuncinya sabar itu menahan diri agar tetap ada dalam jalan Allah gitu ya. Taatan ya. Allah. Ya, artinya kalau kita sering mendengar makna sabar itu ada 3, bahwa sabar dalam musibah tadi qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sabar dalam maksiat barusan juga dibuat oleh Ustadz, menahan diri jangan melakukan gitu ya. Betul. Sabar dalam taat mungkin memaksakan bahkan ya. Jadi ya, dalam ketaatan itu. Jadi kalau sabar dalam taat malah memaksakan, jadi jangan sampai saat malam kita terbangun karena dingin, sabar kita nanti dulu, tapi kita memaksakan, itu mungkin itu kesabaran kita gitu ya. Betul. Ketika ada kalanya ya gitu. Kemudian sabar juga sering kita artikan lemah gitu. Padahal tadi juga disampaikan bahwa sabar itu merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Sampai-sampai di timbangan itu tidak ada tempat yang ini buat nilai kesabaran gitu tadi. Sama juga di Al-Quran kalau nggak salah, sabar itu adalah sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau nggak salah di Al-Baqarah 153 ya Ustaz, yang ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bisabri wassalat gitu ya. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu bisa beri wassalat kalau nggak salah ya. Artinya bahkan kita harus menjadikan sabar itu sebagai wasilah, sebagai jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah gitu. Nah, kita sering kadang-kadang terbalik, kita jadi sabar itu lemah. Nah, tapi terkait dengan batas kesabaran tadi, nah ini yang sering sulit kita upayakan, kira-kira gimana, karena saya juga sering pernah diuji dengan yang sangat luar biasa ketika guru saya mengatakan, udah sabarlah. Saya sempat berkeluh kesah, ini udah 10 tahun gitu, saya coba berusaha sabar. Ya ada sabar mah nggak ada batasnya gitu. Memang tadi oleh Ustaz juga disampaikan begitu. Itu untuk bisa sampai ke sana gitu. Sabar itu tidak ada batasnya. Ada juga orang-orang kadang-kadang di kampung, ada siapa mah sabar teuing, ada sampai itu gimana saat jadi siapa mah sabar teuing, padahal tadi sabarnya emang nggak ada batasnya gitu, dan padahal sabar itu merupakan sebuah kekuatan. Nah, Ustaz, kira-kira ada riadoh apa atau trik apa ya, jadi bisa apa agar kita bisa menumbuhkan kesabaran secara general, baik dalam ketaatan maupun juga dalam menjauhi maksiat, ataupun juga dalam ridho dengan ujian yang Allah berikan. Kira-kira apa nih Ustaz? Ya. Jadi masalah kesabaran dulu. Kadang orang memang menyempitkan arti yang luas, begitu luas sebenarnya masalah sabar. Cuma orang menyempitkan dengan orang yang nerima aja gitu. Sabar ting nerima di kumah-kumakan ya padahal mah enggak juga. Jadi apa yang salah? Iya, apa salah itu juga salah jadinya. Berarti dia nggak taat kepada Allah. Nah, itu bukan kesabaran namanya, walaupun dia nerima. Jadi intinya kesabaran itu adalah menahan diri agar tidak keluar dari tracknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita diberikan ujian, menerimanya itu wajib. Cuman kadang setelah kita menerima apa? Bismillah, orang tangguhan lah, nungguin aja udah. Nah, nunggunya itu maksudnya tanpa usaha, tanpa apa? Itu ketaatan bukan. Jadi kita senantiasa, Allah tuh nggak senang sama orang-orang yang berputus asa. Allah lebih menyukai orang-orang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah kan gitu. Jadi ketika ada ujian atau apa, oke, nerimanya memang wajib. Tapi berusahanya pun wajib. Jangan sampai akhirnya dia lemah, jadi futur.
udahlah pokoknya mah gimana entar aja dah, nggak ada gimana entar, gerak sekarang. Karena gimananya entar itu adalah usaha hawa nafsu untuk mengulur-ngulur waktu kita, untuk mengulur-ngulur tobatnya kita, untuk mengulur-ngulur bangkitnya kita. Sebenarnya kan gitu. Itu cara hawa nafsu buat ngulur-ngulur waktu biar kita makin terjerumus. Terus berkaitan dengan gimana caranya ya biar ini. Pertama husnuzon, kedua gini. Kita ibaratkan deh Kang Wawan, misalkan Kang Wawan apal Bogor tuh ya? Mengenal tapi tidak hafal detail. Kok nggak gini deh, anggap Jakarta aja ya. Kang Wawan tinggal di Majalengka. taruh di Bekasi. Terus kondisi sedang hujan sekarang, ada yang minta Kang Wawan jalan deh ke Monas deh gitu. Lagi hujan nih, nggak ada apa-apa, jalan aja gitu, hujan-hujanan. Mau nggak? Pasti nggak mau. Ayo kenapa hujanan gitu, kering nu aya kan gitu. Tapi ketika Kang Wawan mau nggak jalan ke Monas sekarang, itu di Monas di bawah pot yang nomor sekian ada uang 4 miliar buat Kang Wawan. Dilakonan. Karena apa? Ada target. Jadi kita rubah fokus kita di dunia menjadi fokus kita di akhirat. Kita tadinya fokusnya ke makhluk, rubah ke Allah. Jadi jangan pernah tentang kesel kasih iya sih, dia mah nyakitin saya pokoknya, terus nggak terima karena dia zolim. Kita punya uang nolongin dia, tapi dia malah zolim kepada kita. Akhirnya hidup kita jadi hancur, jadi apa? Akhirnya kita terpaut dengan itu. Nah itu yang Allah nggak mau. Berarti kita terpaut dengan makhluk sebenarnya, dengan uang, dengan mereka yang zolim. Rubah itu dengan Allah. Kenapa? Kita tahu dengan sabarnya saya, walaupun itu uang nggak ada, tapi Allah cinta sama saya. Saya ngedapetin cintanya Allah. Gitu terus. Berubah untuk seperti itu. Target kita, makanya orang sabar tuh nggak mungkin kalau misalkan orang itu nggak beriman. Karena orang sabar hanya bisa dilakonan gitu sama orang yang beriman. Mereka yakin dengan kasih sayangnya Allah. Makanya gimana caranya? Pertama paksain ibadah itu benar dari Kang Wawan. Pertama mulai paksain ibadah. Nanti di situ akan mulai memiliki rasa keterikatan dengan Allah. Nah di situ baru mulai kita tadinya dipaksain, akhirnya duha tadinya istiqomah, ketinggalan kayaknya kesel gitu, padahal bukan wajib gitu. Nah itu berarti udah mulai ada keterpautan tuh, seperti itu. Nanti pada akhirnya ketika kita ada ujian pun, si Allah ngambek mun orang kieu gitu, nggak mau, takut Allah, akhirnya jadi nggak cinta sama saya. Atau ketika gini, tahu nih kalau saya marah Allah pasti nggak suka, jadi saya milih cintanya Allah aja. Jadi fokus kita dirubah karena ada sesuatu. Kalau kita fokus kepada makhluk, sakit hati beneran ya. Kita fokus sama utang-utang kita yang nggak balik, kita fokus sama orang-orang yang zolim sama kita fokus sama itu orang-orang itu sakitnya luar biasa. Tapi kalau ya Allah, ini saya tahu ini adalah ujian dari Engkau. Apapun yang Engkau berikan kepada saya, hamba terima. Yang penting Engkau jangan marah kepada saya. Itu cakep itu. Jadi berubah fokus kita, intinya sih gitu Kang Wawan. Jadi dari di dunia ke akhirat, dari makhluk ke Allah gitu. Mulai dari situ. Seperti hal yang tadi, kalau hujan-hujanan doang ngapain, gak ada tujuannya gitu. Tapi kalau tujuannya, targetnya lebih jauh lagi. Di Monas itu ada uang, kita kejar karena pada sesuatu. Nah yang kita kejar apa? Cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kita sabar, kita dapat cintanya Allah gitu. Allah a'lam bishawab. Gimana Kang Wawan? Iya itu yang jadi masalahnya. Innallaha ma'as-sabirin. Memang kita paham ya bahwa Allah itu pasti bersama orang sabar, tapi kadang-kadang ya itu ketika kita berhadapan di masyarakat, Masya Allah ujian itu sama saya kayak ngalamin itu. Kita satu frekuensi Kang Wawan, cuman ya gitu lah, baca istighfar. Keceletotnya ada istighfar lagi, ya itu orang beriman ketika salah dia tahu sadar istighfar sama Allah. Nah, saya gitu. Manusiawi banget kok. Jadi sabar itu bukan berarti menuntut kita jadi benar terus makan robot gitu. Kita bukan gitu. Salah kita sadar kita punya Tuhan yang ya saya salah, tapi kemana lagi saya minta maaf cuma sama Allah doang gitu. Seperti itu. Sabar juga bukan berarti kita tidak berdaya apa-apa gitu Ustaz ya. Betul. Jangan apa-apa iya aja, enggak juga gitu.
Bukan Sabar pasti. juga harus Ya. berani artinya berani melawan yang tidak benar. Artinya untuk mempertahankan ketaatan itu tadi Bu, Iya. maksudnya agar senantiasa di atas ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau salah bilang salah, mau pemimpinnya kayak yang bilang. Wallahu Baik. a'lam. Ada lagi teman-teman, masih ada waktu. Satu penanya lagi? Atau sudah jelas semuanya, sudah mulai Udah jelas ya. Menambah kesabarannya. Dia Ciis bukan itu berarti- Ciis, mau nanya nggak Ciis? Ciis mana nih Ciis? Singapura. Wahyuni, Ciis mangga. Bio 1. Dah. Ciis. Siapa lagi Di mau mute, nanya Cak. lagi? Masih di mute. Oh, Kang Hos. Ciis mangga. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya Iis dari negara jiran Malaysia. Masya Allah. Masya Allah. Ini termasuk sabarkah kalau misalkan di kan kondisi lagi pandemi, serba susah juga. Mau kemana-mana pun nggak bisa. Mungkin kalau di Indonesia masih banyak pelonggaran, tapi di sini betul-betul ketat gitu kan. Jadi pergerakan itu memang dibatasi. Nah, apakah kita itu dengan berdiam diri udah termasuk sabar juga gitu menghadapi semua ini? Sebenarnya memang semua dibatasi, udah mal ditutup, sekarang pasar-pasar pun banyak yang ditutup. Jadi sebenarnya kita benar-benar di rumah gitu, kondisi benar-benar di rumah. Nah, apakah dengan kita juga nggak bisa apa-apa termasuk yang sabar juga seperti itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Mangga Ustaz. Jadi salah satu bentuk kesabaran adalah itu senantiasa ada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiul wa ulil amri minkum. Dengan taat kepada pemimpin kita berarti kita menjadi orang-orang yang sabar. Dengan kita jadi nggak nurut, nggak apa, kita pengennya main, justru kita jadi nggak sabar di situ. Justru dengan diamnya ketika pemimpin kita bilang, pokoknya diam dulu di rumah 2 minggu, diam dalam rumah, udah. Diamnya di dalam rumah itu mendatangkan pahala tiap detik. Karena apa? Karena pemimpin kita yang memerintahkan dan kita menjadi orang yang nurut. Sama pemimpin bukan, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah yang suruh gitu. Jadi niatkan pula apa yang kita kerjakan, apa ini karena Allah, karena Allah yang bilang bahwa kita harus nurut sama pemimpin. Dan pemimpin yang memutuskan itu karena untuk kebaikan kita gitu. Dengan kita akhirnya gelisah, gundah, pengen keluar, nah itulah orang-orang yang nggak sabar. Seperti itu. Walaupun Ustaz, gitu. walaupun pemimpinnya, maaf barangkali kita kurang percaya, selama ini asal merasa didolimi gitu, itu tetap kita harus taat gitu. Yang sebagaimana hadis dari siapa ya, saya lupa apa, dari Mu'adz dari siapa ya. Jadi ya gitu yang saya cerita tadi bahwa akan datang suatu masa kalian dengan pemimpin kalian, dia akan membuat kerusakan dengan kebodohannya, dengan apanya segala macam. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, terus kami harus gimana kalau ada pemimpin yang kayak gitu? Selepas engkau tetap taat kepada mereka walaupun tulang punggungmu patah. Artinya tulang punggung patah, artinya kita dizolimi. Walaupun kita tetap taat kepada pemimpin kita. Nah, ngembangkannya kita, zonnya kita, nah itu suzon tuh tempat kendaraannya syaitan itu. Kesel itu kendaraan syaitan. Kita juga nggak mau dizolimi, karena perintahnya seperti itu. Ikut dulu. Kecuali kita ada menisbatkan pemimpin lain yang akhirnya bisa berubah. Oh ternyata ada pemimpin misalkan siapa ulama siapa akhirnya berontak dan kita menyatakan olah yaudah saya membaiat bahwa dia pemimpin saya sekarang, itu mangga gitu. Jadi kita merubah pemimpin apa yang memimpin kita tuh mereka ya ulama tersebut gitu ya, berarti kita ikut aturannya dia kayak gimana, dengan syarat memang kita ikut ketat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selama belum ada pemimpin seperti itu, ikut dulu walaupun tulang punggung kita patah, artinya walaupun mereka mengambil hartamu kata Rasulullah SAW, tetap nurut dulu. Ya Ustaz, alhamdulillah ya Teh di Malaysia mah ada bak ya. Ada bakul makanan teh.
Ustaz ya, kalau di Indonesia ada seperti itu dengan senang hati di rumah ya, berbanyak ibadah. Berarti Allah lagi nguji kita lagi gitu. Iya. Nah, berarti kita jangan harapan kita. Nah ini sekali lagi, ketawakalan kita lagi diuji. Sedikit kita nggak dapat hasil dari orang. Berarti sandaran kita itu, berarti kita makhluk lagi. Udah ke Allah. Jadi Allah tuh suka ngirimin orang-orang yang akhirnya ngebantu kita atau apa dengan cara yang indah, dengan cara yang kita nggak duga-duga, itu jadi datang. Kalau kita memang pasrahkan kepada Allah, udah aja Allah, kumaha Allah ya dah. Kita ini dapat makanan dari siapa sih? Dari makhluk. Jangan, tetap sandarkan kita. Ini masalah tauhid ini. Masalah ini lagi diuji banget tauhid kita. Jangan sampai kita belok. Inilah yang maksudnya sabar. Jangan sampai kita cacimaki lagi kita dengan negara lain. Jangan, tetap aja. Oke, kita nggak dapat. Makanya jangan pernah, dulu tuh guru-guru saya jangan pernah ngeluh kalau bensin naik sampai 100.000 pun nggak apa-apa. Maksudnya jangan nggak usah ngeluh, nggak apa-apa. Mau bensin 100.000 seliter, mau 200.000, mau 1.000.000 seliter, nggak apa-apa. Ya Allah, saya terima. Pertama terima dulu karena kita menerima keputusan Allah. Tapi ya Allah, jadikan saya mampu membeli bensin itu gitu aja. Apapun masalahnya, berikan kami solusinya. Makanya kan di pagi petang kan ada tuh yang ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Kau berikan masalah kepadaku kecuali engkau telah memberikan solusi juga kepada aku gitu. Itu Allah a'lam bishawab. Ya, Ustaz, teman-teman sudah cukup ya. Sudah berapa ini? Sudah jam 11:05, Ustaz. Alhamdulillah ya. Iya. Betah ya. Terasa di kampung juga Ustaz. Ramai. Apalagi itu yang dari Malaysia. Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan teman-teman kita ini dapat materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa lebih sabar, meskipun kita belum bisa sabar sepenuhnya, tapi kita bisa belajar pelan-pelan untuk lebih sabar ya. Tadi sabar tadi itu bukan hanya sabar dari menahan amarah, menahan keluh kesah, tetapi juga sabar tetap berada di jalan ketetapan Allah. Tentunya sabar juga diukurnya dengan ujian ya. Hidup ini penuh ujian, yaitu oleh sebab itu Allah memerintahkan setiap manusia itu untuk selalu bersabar dalam menghadapi ujian. Ya. Sabar dan pertolongan Allah itu bagaikan saudara kandung ya, karena datangnya pertolongan Allah itu adalah berkat kesabaran kita. Sabar lebih mendekatkan diri kita kepada keikhlasan dan juga rasa syukur dan rendah hati. Baik Ustadz dan juga teman-teman, Ustadz terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian, kelemahan saya pribadi sebagai manusia, mohon dimaafkan. Ya, insya Allah Ustadz. Terima kasih Ustadz atas ilmu-ilmunya. Ustadz mudah-mudahan dan keluarga juga sehat. Nanti insya Allah kita dipertemukan kembali Ustadz ya di majelis yang sama, dan juga teman-teman sehat selalu ya. Tetap kita istiqomah untuk mencari ilmu untuk dalam ketaatan, meskipun kita sedang banyak sekali ujian itu ya, kesabaran. Insya Allah teman-teman kita ketemu lagi nanti di kajian yang akan datang dengan Ustadz Muhammad bin Halil. Mudah-mudahan kita bertemu lagi ya. Baik ya, Ustadz mau ditutup dengan doa dari Ustadz sebelum doa kepada kawan. Oh kawan. Di foto. Oh ya. Sama. Oh Ustadz, kita mau berfoto dulu Ustadz ya. Teman-teman dibuka semuanya ya. Teman-teman tolong dibuka videonya. Ya, tolong minta di Selin, bisa motoin. Berikan senyuman yang terindah. Ya, tahan dulu ya karena wah, cheese, cheese lagi. Ya Allah, masya Allah, gitu ya. Mungkin kita tutup dengan doa ini ya, doa berlindung dari penyakit yang berbahaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barashi wal jununi wal zudami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta, dan segala penyakit yang buruk atau mengerikan lainnya. Amin ya robbal alamin. Baik Ustaz dan teman-teman, kita tutup kajian kita ini dengan membaca istighfar dan juga doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa.